tidak saya uraikan satu persatu, barangkali secara laporan sudah kami sampaikan. Jadi untuk mewujudkan Banyuasin bangkit adil dan sejahtera tersebut, beliau tuangkan dalam bentuk misi, yaitu 5 misi. Untuk mewujudkan 5 misi itu, maka beliau mempunyai program. Program dalam RPJMD kami ada 12 bangkit. 12 bangkit, tetapi beliau memprioritaskan yang namanya 7 program prioritas. Untuk mewujudkan 7 program prioritas ini, beliau mengambil suatu kebijakan, yaitu melalui sudah dilaunchingkan kepada masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi untuk membangun Banyuasin tersebut melalui 12 gerakan bersama masyarakat. Tetapi kalau kita kaitkan 7 program prioritas, 12 gerakan bersama masyarakat, maka hampir 60% bahwa capaian ini harus mengharapkan kontribusi partisipasi bagi dunia pendidikan. Artinya 7 program 12 gerakan ini sebagian besar bisa dinikmati dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas. Kenapa saya contohkan hal seperti itu? Dan tentunya hal ini juga di samping dunia pendidikan ada suatu lembaga yang merupakan persatuan bagi para guru yang memang orang-orang sebagai pahlawan tanpa jasa untuk meningkatkan dunia pendidikan ini melalui yang dinamakan PGRI. Itu Pengurus Guru Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Dan Pak Bupati sudah menyampaikan betapa sayang, betapa dimanjakan bagi pengurus PGRI melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Pak Bupati mengambil kebijakan untuk bantuan hibah. Baik hibah mungkin dalam bagaimana menggerakkan gerakan daripada program dan kegiatan PGRI, maupun bagaimana sekretariatnya tadi sudah disampaikan. Ya, saya juga dapat arahan bahwa kita hibahkan 6.000 hektar, kemudian kita bangun sekretariat, dan mungkin insya Allah di 2022 ini, kami selaku ketua TAPD, berdasarkan arahan Pak Bupati, kita akan bangun mes, kemudian kita akan buat pagar, dan kebetulan bahwa tanah tersebut berada di sekitaran kompleks perkantoran Kabupaten Banyuasin. Kembali kepada capaian pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membangun dunia pendidikan ini, kalau kita berbicara masalah pendidikan, pendidikan ini adalah ada 3 aspek. Yang pertama, bagaimana kita melakukan sarana prasarana. Bagaimana kita bisa mampu mencapai dunia pendidikan yang berkualitas kalau sarana prasarananya belum memadai. Maka oleh sebab itu arah kebijakan Pak Bupati bagaimana meningkatkan kualitas daripada sarana prasarana pendidikan. Artinya melalui perbaikan sekolah, penambahan gedung-gedung baru, kemudian bagaimana kita melakukan perlengkapan sekolah, apalagi dunia sekarang ini sudah dunia IT, kita mencoba minimal bahwa masing-masing kelas itu sudah menggunakan IT. Minimal kita gunakan proses belajar mengajar itu adalah menggunakan Infocus. Jadi kita memanfaatkan teknologi seperti itu. Nah, untuk misi ini Pak Bupati mempunyai program prioritas, yaitu 7 program prioritas ini. Yang pertama adalah Banyuasin Cerdas. Banyuasin Cerdas, Pak Bupati, untuk bagaimana mewujudkan ini, seperti tadi dikatakan ada si manis. Si manis. Kemudian ada program yang namanya Banyuasin Sehat. Maka Banyuasin Sehat ini juga berkontribusi kepada dunia pendidikan. Dalam hal ini bagaimana supaya anak-anak kita sehat, anak-anak sehat, guru-guru sehat, kemudian prasarananya sehat, maka ini akan menjadi peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian ada program Banyuasin Religius. Program Banyuasin Religius ini, maka untuk bagaimana dunia pendidikan ini berkualitas, maka di situ ada yang namanya GEMA, Gerakan Menuntut Amal. Gerakan Menuntut Amal ini kita mulai dari dunia pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP.
Maka program ini harus dilaksanakan oleh dunia pendidikan yang berkontribusi. Artinya bahwa bagaimana guru-guru membentuk karakter di sekolah tersebut, mulai bagaimana baca tulis Al-Quran, kemudian sholat duha, kemudian berjamaah sholat 5 waktu, paling tidak adalah zuhur dan asar yang bisa dilaksanakan di sekolah dengan sistem jamaah. Bagaimana mendidik para anak didik mulai dari sedini mungkin usianya melalui gerakan Gemah ini untuk zakat, infak, dan sedekah. Lain sebagainya. Artinya program Banyuasin Religius lebih berkontribusi untuk diwujudkan, dilaksanakan oleh dunia pendidikan yang tentunya kalau kita berbicara dunia pendidikan, yang pertama tadi adalah sarana prasarana, yang kedua menyangkut guru. Guru sebagai ujung tombak membentuk karakter bagaimana untuk mewujudkan Banyuasin Religius. Kemudian ada program Pak Bupati yang namanya Petani Bangkit. Maka dia ditampilkan dalam video tadi. Petani Bangkit ini ada 5 untuk mencapai daripada Petani Bangkit. Bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat melalui dunia pendidikan ini, Petani Bangkit juga berkontribusi oleh dunia pendidikan. Ada yang namanya tadi sudah kita saksikan secara bersama-sama, yaitu Gertas, gerakan tanam sayur. Kemudian Gemar Tugas, gerakan ternak unggas. Kemudian kita ada yang namanya Gerbang Perak, gerakan pengembangan perikanan rakyat. Kemudian ada juga yang namanya Puluhan Buah. Ada yang namanya gerakan Tobaru, yaitu tanaman obat-obatan, rempah-rempah, dan umumnya. Lalu dikaitkan dengan capaian, bagaimana berkontribusi dunia pendidikan melalui program 7 program dengan 12 gerakan ini, khusus Banyuasin Petani Bangkit ini, maka kita bekerjasama mengarahkan kepada dunia pendidikan, dalam hal ini kepala dinas pendidikan, kemudian bagaimana program dan kegiatan PGRI ini untuk kita mengoptimalisasi pemanfaatan lahan sekolah. Kalau masyarakatnya kita kenal dengan OPL, itu optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, di mana pekarangan masyarakat bisa dimanfaatkan, tetapi berkontribusi untuk meningkatkan Petani Bangkit ini, membentuk karakter para siswa untuk berbudaya, untuk sedini mungkin mengenal, karena memang kita dilahirkan dari petani untuk memanfaatkan pekarangan lahan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk mungkin tanam sayur, kemudian mungkin ada sedikit-sedikit pengembangan perak, Gemar Tugas, nama obat-obatan, lain sebagainya. Dan ini mungkin kalaupun penghasilannya bisa diberikan kepada para guru-guru dari hasil dari pemanfaatan lahan sekolah. Dan ini bisa dikerjakan oleh siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Petani Bangkit. Artinya ini kita sudah mulai lakukan gerakan-gerakan ini masuk ke dalam dunia pendidikan. Kemudian ada program infrastruktur bagus. Infrastruktur bagus ini adalah yang saya katakan tadi, bukan hanya jalan, tapi bagaimana kita meningkatkan sarana dan prasarana untuk perbaikan sekolah, perlengkapan ruang kelas, dan lain sebagainya melalui infrastruktur bagus. Kemudian ada lagi yang namanya yaitu Banyuasin Sehat. Nah, Banyuasin Sehat sebenarnya banyak program yang dilakukan. Tadi ada gerakan yang bisa dilakukan melalui PGRI, melalui dunia pendidikan di sekolah-sekolah, yaitu ada 7 inovasi yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan bagi para siswa dan guru. Kemudian ada lagi yaitu yang namanya GPS, Gerakan Peduli Sampah. Gerakan Peduli Sampah ini maka sudah kami instruksikan dan kami arahkan kepada dinas pendidikan, baik program kegiatan daripada PGRI untuk membudayakan pembentukan karakter bagi para siswa, yaitu melalui gerakan peduli sampah, yaitu operasi semut. Jadi setiap kegiatan sudah selesai dilakukan di pekarangan sekolah, maka dilakukan operasi semut secara gotong royong untuk membersihkan sampah-sampah bekas daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau kami kembalikan kepada 7 program prioritas, kemudian 12 gerakan ini, maka ini semuanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
baik program dan kegiatan oleh guru, oleh PGRI dan sistem pemerintahan terbuka. Sistem pemerintahan terbuka inilah maka ini kita lakukan. Nah, kembali kepada secara leading sektor untuk 12 gerakan ini yang kita serahkan kepada dunia pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan beserta program dan kegiatan PGRI yang memang sebagai organisasi para guru-guru, karena guru-guru itu berarti kalau dia guru berarti dia anggota PGRI. Kalau dia anggota PGRI berarti dia guru melalui gerakan yang namanya SIMANES, siswa membaca dan menulis. Siswa membaca dan menulis ini kita budayakan. Kalau dulu zaman kita mungkin ujian sekolah, sebelum masuk kelas mungkin kita membaca doa. Akhirnya pada sekolah-sekolah dulu ayat-ayat pendek kita hafal. Karena sebelum proses belajar mengajar, ini siswa kita disuruh membaca doa-doa. Kemudian sekarang gerakan SIMANES ini kita mencoba yang memang dunia sekarang sudah dunia IT melalui handphone. Handphone ini tidak bisa kita salahkan, teknologi kita tidak bisa kita salahkan, tetapi bagaimana kita membentuk karakter pribadi para siswa ini agar bisa membedakan mana yang layak ditonton, mana yang layak dilihat, mana yang tidak, mana yang layak dibaca, mana yang tidak. Melalui medsos ini inilah harus dibentengi dengan pembentukan karakter. Maka kita mencoba untuk membiasakan budaya bagi siswa-siswa kita ini untuk membaca dan menulis melalui program sebelum proses belajar mengajar disisihkan bagi siswa untuk membaca dan menulis dari buku-buku, mungkin buku-buku pelajaran sesuai dengan kurikulum, mungkin buku-buku pengetahuan lainnya. Kalau dalam 5 menit kita biasakan baca 2 lembar, kemudian kalau dia 10 lembar, berarti cukup 1 minggu bahwa siswa kita sudah menyelesaikan 1 judul. Dari 1 judul yang dibaca 1 minggu, paling tidak kalau ada 20 informasi yang terdapat dalam buku itu, paling tidak lekat 3 atau 4 juga sudah memadai. Kalau dia cerdas, bisa jadi karena 10-10-nya masuk di dalam pengetahuan bagi para siswa kita. Ini yang merupakan kebijakan daripada Pak Bupati melalui visi beliau, Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera, kemudian melalui katakanlah 7 program itu, 12 gerakan, semuanya bisa dilakukan oleh dunia pendidikan. Nah, untuk SIMANES ini, yaitu ini sudah dilakukan. Gerakan SIMANES ini bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, meningkatkan perpustakaan, video-video dalam YouTube. Ini yang memang setelah COVID ini kita sudah berubah era reformasi, kita sudah menuju ke era digital. Jadi digital ini atau kemajuan teknologi ini harus kita ikuti dan harus kita sesuaikan dengan perkembangan saat ini. Apabila para siswa kita tidak difamiliarkan dengan teknologi ini, maka dia akan ketinggalan. Kalau dia ketinggalan, maka dia tidak mampu berdaya saing. Kenapa? Berkaitan dengan kompetensi. Kalau kita berdaya saing berarti kaitannya kompetensi. Berbicara kompetensi bahwa kita harus banyak pengetahuan, harus banyak keterampilan, harus banyak sikap dan perilaku. Jadi 3 hal ini memang harus kita siapkan bagi anak didik kita dalam melanjutkan generasi penerus yang akan datang untuk pengganti-pengganti kita yang saat ini mungkin pada akhirnya akan menjadi layu dan lenyap. Ini berbicara masalah SIMANES. Kemudian selanjutnya dalam hal berbicara dunia pendidikan, maka upaya yang dilakukan untuk menghadapi daripada sarana prasarana, kemudian guru, kemudian siswa, sebagaimana dikatakan oleh Pak Bupati tadi, selain dari memang kita sudah berkontribusi kepada PGRI yang memang berbicara PGRI berarti berbicara guru. Berbicara guru berarti include-nya adalah PGRI. Maka untuk APBD kita dalam rangka pengembangan pendidikan di Kabupaten Banyuasin 3 tahun terakhir,
di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan 2019 bahwa kita sudah menganggarkan hampir 17,93% dari alokasi APBD. Jadi secara total yaitu 244,45 miliar. Kemudian tahun 2020 ada penurunan. Penurunan ini memang kita menyesuaikan karena memang kita mendapat katakanlah bencana non alam, yaitu dalam hal ini COVID. 2020 terjadi refocusing, maka terjadi penurunan yaitu dari 17,93 menjadi 16,42. Kemudian 2021 kembali lagi kita tingkatkan 17,54 dan mudah-mudahan 2020 ini akan lebih meningkat lagi, yaitu untuk pembangunan dunia pendidikan di luar untuk gaji guru dan pendidikan kedinasan dan lain sebagainya. Ini kalau berbicara untuk mengembangkan katakanlah guru, berbicara dari aspek guru. Kemudian dari guru ini saya memang sudah mendapat arahan dari Pak Bupati bahwa sebelum berakhir masa jabatan beliau minimal gaji guru itu adalah 1 juta. Nah, lalu dari 3 tahun terakhir ini melalui tenaga penyedia jasa pendidikan TPJP tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 yaitu terjadi peningkatan 1.300, kemudian korwil ada 1 juta, kemudian guru ada 1 juta, kemudian guru juga ada 1 juta. Jumlah honor katakanlah bisa dilihat di dalam layar. Artinya bahwa dari 2019, 2020 sudah juga 2020 lanjut 2020 itu sudah 1.300, kemudian 1 juta, kemudian 1.500 dan 250. Dari ASN jumlah pegawai kita ada lebih kurang 7.500 lebih. Tapi untuk guru ASN saja mencapai 4.000. Honor kita hampir mencapai 9.000. Tetapi untuk guru juga hampir 60% mencapai 4.000-an lebih. Bahkan kalau ditambah kesehatan ada 2.000, jadi untuk guru saja sudah 4.000. Artinya memang dunia pendidikan ini menjadi prioritas sebagai pelayanan dasar. Kemudian selain daripada untuk meningkatkan kesejahteraan guru, juga kita berbicara masalah siswa. Siswa yang ada di Kabupaten Banyuasin, yang negeri ada lebih kurang 585 orang sekolah, yaitu 586 sekolah, kemudian untuk swastanya 613. Dan ini sudah berupaya melalui infrastruktur bagus, melalui Banyuasin Sehat, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Mengingat kemampuan keuangan daerah yang memang belum memadai, maka Pak Bupati selalu berusaha melalui bantuan gubernur, kemudian kita berupaya mengusulkan untuk pengembangan dan pembangunan daripada gedung-gedung sekolah atau sarana-prasarana ini melalui dana DAK, baik itu DAK fisik maupun non fisik. Jadi inilah berbicara masalah sarana prasarana. Dan alhamdulillah peningkatan sarana prasarana dari tahun ke tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini mengalami daripada peningkatan. Kemudian dari sarana prasarana seperti saya katakan tadi, untuk tenaga guru kita lebih kurang ada guru laki-laki 2.270, guru perempuan 6.846. Kemudian jumlah tenaga kependidikan laki-lakinya ada 1.012, kemudian perempuan ada 1.413. Berbicara masalah emansipasi wanita berkait dengan guru, maka kami sudah memenuhi ketentuan untuk masalah emansipasi wanita dengan memperkerjakan banyaklah guru wanita dibandingkan dengan guru perempuan, guru laki-laki. Kemudian selanjutnya untuk realisasi pengadaan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Selain daripada guru, sarana-sarana pendidikan yaitu untuk pembangunan ruang kelas tahun 2019 1,7 miliar lebih,
Kemudian pembangunan toilet jamban beserta sanitasi 120 juta, kemudian rehab ruang kelas 49 juta. Jadi hampir 1,8 miliar untuk pembangunan katakanlah pemeliharaan pendidikan khusus untuk tahun itu tahun 2019. Kemudian tahun 2020 itu mengalami penurunan, lagi-lagi saya katakan karena memang ini adalah menurun karena pengaruh daripada COVID. Kemudian untuk tahun 2020 juga mengalami peningkatan sesuai dengan persentase daripada peningkat untuk bidang usia dini maupun untuk pendidikan PAUD. Jadi sarana prasarana barangkali tidak bisa saya bacakan satu persatu, paling tidak bahwa arah kebijakan Pak Bupati untuk memajukan dunia pendidikan ini sudah cukup besar perhatiannya dalam rangka untuk mewujudkan misi yang pertama, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Jadi sarana prasarana sudah kita masukkan di dalam data dan ini sudah terkonek. Pada hari ini alhamdulillah untuk dana fisik dan non fisik dibandingkan tahun 2020, kemudian 2021 meningkat, di tahun 2022 juga meningkat hampir 100%. Karena memang kalau mengandalkan untuk di APBD sangat terbatas APBD yang ada pada kita. Begitu juga untuk pembangunan SD. Begitu juga untuk pembangunan SMP. Barangkali angka-angka ini tidak perlu kami sebutkan satu persatu mengingat daripada waktu yang sudah sangat siang ini. Ini untuk mengenai masalah penganggaran. Jadi penganggaran ini sudah mencapai sesuai dengan arahan Pak Bupati, ini sudah kita laksanakan. Berkaitan dengan PGRI, saya selaku Sekretaris Daerah selalu berkoordinasi melalui yang saya namakan yaitu HK3. Harmonisasi PGRI bisa kita laksanakan dan sudah kita laksanakan melalui koordinasi dan konsultasi melalui pengurus PGRI baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan kepada tingkat pusat. Ini katakanlah untuk mengenai masalah sarana dan prasarana. Kemudian untuk masalah PDJP sudah saya jelaskan tadi, yaitu penganggaran baik untuk peningkatan sarana prasarana, untuk peningkatan kesejahteraan para guru maupun untuk peningkatan kualitas daripada para siswa. Karena kalau berbicara masalah dunia pendidikan, maka 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sarana prasarananya. Dalam sarana prasarana siap, berarti ada tenaga pengajarnya. Tenaga pengajarnya baru bisa melaksanakan kalau ada siswanya. Jadi siswanya kita perhatikan, gurunya kita perhatikan, sarana prasarananya juga kita perhatikan. Barangkali itu Ibu